Halo student, Assalamualaikum. So, we will back to Basic English Part 8 on the menu. Saatnya kamu akan belajar unit yang kali ini topiknya adalah on the menu. Kita akan bicara tentang makanan ya teman-teman. Learning goals, number 1, reading comprehension, can eating be sport? Kira-kira itulah yang akan menjadi judul wacana yang akan kita bahas kali ini. Number 2, vocabulary items. Number 3, grammar focus quantity. Okay, before you read, take a look the pictures in front of you. Before you read, what do you think the text is about? Kira-kira teks kita nanti tentang apa ya teman-teman? Coba kamu perhatikan di sini. Di sini ada menu in the restaurant. Kamu pasti mengenal sosok ini. Ini adalah the chef. And probably this is kind of the competition. Nah, untuk gambar yang berikutnya, ini mirip dengan suatu bentuk kegiatan lomba atau suatu kompetisi. Nah, kira-kira tentang apa teks kita? Sabar ya, sebelum melanjut ke teks, kamu akan berkenalan lagi dengan vocabulary items yang nanti akan kamu temukan di dalam teks. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara membacanya beserta dengan meaning. Sudah siap? Silahkan diikuti. Healthy, 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 in good condition atau sehat. Participate, 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 take a part in an action atau berpartisipasi. Tradition, 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 the transmission of custom or belief from generation to generation. Jadi biasanya ini adalah pewarisan suatu kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Coverage, 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 the extent to which something deal with applies to something else. Jadi sesuatu yang meliputi sesuatu yang lain. Next it's celebrity, celebrity, celebrity. A famous or celebrated person. Biasanya orang yang dikenal oleh satu masyarakat atau orang terkenal. Oke student, kita lanjut ke let's read. Can eating be sport? Sonia Thomas is not a big woman. She's 165 cm tall and she only weighed about 45 kilos. She usually eats healthy food like rice, vegetables, fruit, fish, and chicken. But once or twice a month, she has a big meal, an enormous meal, makanan besar ya, and she eats it very quickly. Why? Because she participate in eating competition. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kita lanjut. They are very popular in the USA. USA adalah rujukan untuk Amerika Serikat. One of the most famous meat sandwich eating competition. Jadi ada sebuah kompetisi atau lomba makan sandwich daging. Di mana? In New York. Started in 1816 and it's now a tradition. Jadi kegiatan ini sudah terjadi sejak tahun 1916-an. And thanks to the TV coverage, some competitive eaters like Sonia Thomas are celebrities. In fact, she's one of the best competitive eaters in the world. For example, she can eat 65 boiled egg in 6 minutes 40 seconds, 5 kilograms of cheesecake in 9 minutes, 3.8 kilograms of baked bean in 2 minutes 47 seconds, and 2.3 kilograms of chicken in 12 minutes. Wow. Next, this is the interview. Sonia tells us about her life and her works. Question: why did you first take part in eating competition? Sonia answered, when I was a child, I saw an eating competition on TV. A man ate 50 meat sandwich in 12 minutes, wanted to be like him.
So question, your nickname in competition is the Black Widow. Why did you choose that name? Sonia answers, because in competition I'm small, but very dangerous like the Black Widow spider. Serem juga ya julukannya di sini. Question, how do you prepare for competition? The answer, I often don't prepare at all. Jadi gak ada persiapan nih orang ini ya. It's unhealthy to eat a lot food quickly. Dia sadar kalau makan sesuatu yang terlalu cepat itu mah gak sehat gitu. And the night before the competition, I fast so that I have a good appetite the next day. Jadi biasanya malamnya sebelum kompetisi esok dia akan fast atau berpuasa supaya besok paginya dia memang merasa punya selera makan yang tinggi. Do you do a lot of exercise? Itu pertanyaannya. Jawaban Sonia, yes I do. I exercise for about 2 hours a day, 5 days a week. Jadi dia cukup sehat ya. Question, how can you stay thin when you eat so much in competition? Jawaban Sonia, there are only 1 or 2 competition in a month. The rest of the time I eat healthy food. Oh, jadi itu cara dia menjaga kesehatan ya. Question, do you believe eating competition are real sport? The answer, yes, of course. It's the most natural sport in the world. You need strong body and strong mind for eating competition, just like other sport. Jadi itu yang dia percaya ya, bahwa ternyata menurut dia kompetisi ini cukup sehat katanya. Okay, let's go on to the exercise. You can read again the text or listen again the text, and then you can decide the statement below true or false. Number 1, Sonia only eat vegetable 1 or twice a month. True or false? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata false ya. Coba dicocokkan lagi dengan teks yang ada. Number 2, a lot of people in the USA know Sonia Thomas. True. Sonia was a child when she became interested in eating competition. True. Number 4, Sonia said it's not good to eat a lot of food in a short time. It's true. Tidak baik ya katanya ya. So 5, Sonia has eating competition once or twice a week. It's false, but a month. Number 6, Sonia does sport every day. So this is true. Okay, let's go on to grammar focus in the topic quantity. Teman-teman pasti masih ingat dengan kata some, any, how much, and many. Ini biasanya digunakan untuk countable nouns, are things that you can count. Untuk kata-kata atau kata benda yang biasanya bisa dihitung. They have a singular and plural form. Dan biasanya mempunyai bentuk apakah itu tunggal atau singular dan juga plural atau bentuk jamak. Nah, itu biasanya untuk atau berikutnya adalah uncountable noun, biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung dan biasanya dia hanya memiliki bentuk singular form. Contohnya di sini some bread, ya. We use words like bowl, glass, etc. with uncountable noun when we want to talk about quantity. Nah, gitu ya. Biasanya contohnya adalah a bottle of milk, a glass of lemonade, a loaf of bread, and a kilo of cheese. Gitu ya, ini digunakan untuk hal-hal yang biasanya tidak bisa dihitung. Menggunakan kata e. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita hanya pada some and any, juga how much and many. Sekarang perhatikan. We usually use some, kata some yang berarti beberapa, in affirmative sentences. Biasanya digunakan untuk affirmative sentence atau untuk kalimat pernyataan. Bukan pertanyaan ya teman-teman, tapi pernyataan atau kalimat positif. We use it with plural noun and uncountable noun. Dan ini digunakan untuk, atau kata some tadi biasanya digunakan untuk dalam bentuk tunggal, kata benda tunggal, atau kata benda yang memang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah there are some apples on the table. Yang kedua, there's some bread on the shelf. Jadi perhatikan, apples itu kan merupakan bentuk jamak yang bisa dihitung atau kata benda yang bisa dihitung. Di sini juga bisa menggunakan kata some. Sedangkan bread juga bisa menggunakan kata some meskipun dia merupakan uncountable noun.
Jadi untuk countable atau uncountable atau bentuk jamak bisa digunakan kata some di sini ya. Next, we use any in negative sentence. Tapi kata any biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan juga pertanyaan atau interrogative sentence. We use it with plural nouns and countable nouns. Sama ya, ini biasanya digunakan untuk kalimat kata jamak, kata benda jamak atau yang tidak bisa dihitung. Contohnya, he doesn't want any food, karena bentuknya negatif ya, ada kata doesn't, maka menggunakan kata any. Sekarang contoh keduanya, are there any banana? Ini merupakan bentuk pertanyaan, jadi menggunakan kata any banana. Kita lanjut ke kata how much dan many. We use how much with uncountable noun. Jadi kata how much biasanya digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya di sini adalah how much milk have we got? Untuk susu, air gitu ya, tidak bisa dihitung, biasanya dia menggunakan kata how much. Sedangkan untuk we use how many atau kata how many biasanya digunakan untuk plural nouns atau kata benda yang jamak. Contohnya, how many eggs do you need? Nah, berapa kira-kira jumlah telur yang kamu butuhkan? Ini menggunakan kata how many, karena bisa dihitung satuan tadi ya. Oke, kalau kamu sudah paham, kita lanjut ke exercise 2. Write some or any with this countable noun. Nomor 1, there are, perhatikan ada apples on the table. Di sini kamu hanya perlu menambahkan some and any. Kita perhatikan untuk nomor 1, there are some apples. Nomor 2, have we got eggs? Pertanyaan ya, jadi kamu menggunakan kata any eggs. John ate some chips, karena ini merupakan kalimat positif atau affirmative. We didn't buy any onion. Ya. Next, did you cook? Did you cook any carrots? We don't need any bananas. Karena negatif kalimatnya ya. Are there any tomatoes? Number 8, there aren't any sandwiches in my bag. Nah, jadi kira-kira itulah jawaban yang bisa kamu pelajari lagi tentang penggunaan some and any. Berikutnya kita lanjut, complete the question with how much and how many. Perhatikan ya, how much itu untuk apa dan how many untuk apa. Nah, untuk nomor 1, how many people live in your house? Nomor 2, how much time? Time itu kan nggak bisa hitung ya, jadi dia menggunakan how much time gitu ya. Nomor 3, how many lesson? Pelajaran atau subjek pelajaran biasanya kan ini bisa dihitung, jadi dia menggunakan how many lesson do you have a day. Lalu untuk nomor 4, money biasanya menggunakan how much money do you spend a day on snack. Lalu nomor 5, how much karena water. Kembali lagi ya, uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, maka kamu menggunakan how much water do you usually drink a day. Dan yang terakhir, pages, ini adalah halaman, kata bendanya adalah halaman. Dia menggunakan how many pages are there in this book. Jadi kuncinya untuk quantity, kamu harus bisa membedakan kata benda yang digunakan, apakah countable atau uncountable, atau dalam bentuk plural atau bukan. Oke, teman-teman, thank you so much for listening and watching this learning video. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.